Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan konsep tentang jenis air yang saya buat. Yang pertama adalah sinar matahari yang terik memanaskan air laut dan menguap menjadi yang dinamakan evaporasi. Saat menjadi awan, mereka melakukan pendinginan di atmosfer yang disebut kondensasi. Dan setelah awan tersebut berat, mereka akan menumpahkan bebannya sebagai rintik-rintik hujan yang disebut presipitasi. Lalu air sungai akan kembali lagi ke laut dan Air pertama dari evaporasi Matahari dari matahari ke evaporasi dan matahari menyinari apa? menari Ini apa ini? Laut, airnya menguap, disebutnya disebutnya evaporasi. Lalu di evaporasi penguapan itu penguapan dari ada pendinginan, disebutnya kondensasi kondensasi. Dan turun hujan disebutnya presipitasi. matahari itu menyinari lautan hingga meluap terjadilah evaporasi. Saat awannya jadi dingin terjadilah kondensasi. Kalau awannya berat terjadilah presipitasi dan dilakukan secara ulang-ulang. Terus terjadi penguapan disebut Evaporasi. terus Terus terjadi pembekuan yang disebut kondensasi. terus terjadinya hujan presipitasi. Waalaikumsalam. Sinar matahari yang menyinari permukaan bumi yang turun ke laut disebut evaporasi. Lalu awan putih yang berubah menjadi awan mendung disebut kondensasi. Kalau awan mendung yang turun air hujan disebut presipitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Air laut menguap Dari matahari matahari menguap pemanasan terhadap terhadap awan air laut. terus air laut menguap disebut Evaporasi. terus terjadi pendinginan di awan disebut kondensasi. Kurang ya, kondensasi. Terus nih, ini ada nih. Terus awan menjadi berat dan sehingga turun Hujan. disebut presipitasi. Matahari menyinari air laut. Air laut yang menguap yang dinamakan evaporasi. Ya, terus setelah melakukan penguapan itu apa? Pendinginan di awan disebut Jawa disebut kondensasi. kondensasi. Sehingga terjadi Sehingga terjadi presipitasi, turunnya hujan. Disebutnya apa? Air menguap kawan?
Eva. Ya, terus disebut kondensasi. Ya, terus presipitasi. Ditunjuk. Mataharinya mana? Matahari. Terus oke, selanjutnya airnya ini apa? Jelaskan siklus air. Siklus air berawal dari evaporasi. Evaporasi adalah air laut yang menguap karena sinar matahari. Dan kondensasi. Kondensasi adalah air laut yang menguap dan menjadi awan. Dan setelah itu presipitasi adalah awan yang menggumpal dan mengeluarkan hujan. Matahari. Tunjuk. Pemanasan terhadap air laut. Penguapan evaporasi. Terus air uapnya naik ke awan. Penggumpalan menjadi terus apa lagi? Terus apa lagi? Lem. Terus cara membuatnya gimana? Terus matahari memanaskan air laut. Air laut menguap, disebutnya evaporasi. Terus penguapannya akan menjadi kumpulan awan yang disebut kondensasi. Terus presipitasi, turunnya hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jirni, kelas 5 Sentil, akan menjelaskan siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang terus-menerus dari bumi atmosfer kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui tiga tahap, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena sinar matahari. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat terkena matahari. Uap air dari permukaan bumi akan membentuk awan dan akan ada titik-titik air. Lalu awan akan terbawa oleh angin ke dataran tinggi. Selanjutnya air akan turun menjadi hujan air, akan mengalir ke dataran rendah, dan akan mengalir terus-menerus. Jelaskan apa itu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Air berubah menjadi uap air. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah uap air di atmosfer mengalami pengambunan hingga membentuk awan-awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air. 3.
presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Setelah mencapai tanah, air hujan atau salju yang mencair akan meresap ke dalam tanah dan bergerak menuju danau atau lautan. Ada beberapa tahapan dalam proses daur air. Evaporasi. Evaporasi adalah suatu proses penguapan air yang ada pada permukaan bumi disebabkan oleh adanya energi panas dari matahari. Tanaman juga dapat mengeluarkan air yang telah diserap melalui akarnya. Proses tersebut dinamakan transpirasi. Transpirasi kemudian pada saat air menguap dan menjadi uap air, ia akan naik sampai pada lapisan atas atmosfer dan berubah menjadi partikel es yang sangat mengecil. Mereka akan berkumpul membentuk awan. Itu disebut proses kondensasi. Awan disebut kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan yang disebabkan oleh pengaruh angin, yaitu proses presipitasi. Partikel air ini air laut yang terkena sinar matahari lalu dia meluap ke udara. Itu namanya evaporasi. Lalu terjadilah kondensasi, yaitu pengambunan. Setelah itu akan turun hujan, namanya itu presipitasi. Ini saya akan jelaskan tentang siklus air. Matahari yang menggerakkan siklus air memanaskan air di lautan sehingga terjadi penguapan. Ini adalah proses di mana air permukaan menjadi uap air. Air menyerap energi panas dari matahari dan berubah menjadi uap. Saat air menguap menjadi uap air, ia naik ke atmosfer. Dataran tinggi, uap air berubah menjadi tetesan air yang sangat kecil. Karena suhu di dataran tinggi rendah, proses ini disebut kondensasi. Partikel-partikel ini sangat berdekatan dan membentuk awan dan kabut di langit. Awan atau uap air yang turun terkondensasi kemudian turun sebagai presipitasi karena angin atau perubahan suhu. Di dataran tinggi suhunya rendah dan karena tetesan kehilangan energi panasnya, tetesan air ini jatuh sebagai hujan. Air yang sudah turun bisa kembali mengalir dari daratan ke dataran rendah melalui sungai menuju laut kembali. Matahari memanasi lautan, air menjadi uap air, dan proses ini disebut evaporasi. Tetesan air bersama gas dan partikel debu membentuk awan, dan proses ini disebut kondensasi. Ketika awan sudah tidak bisa menampung air, awan akan mengeluarkan hujan. Proses ini disebut presipitasi. Tanaman juga menguap, itu disebut transpirasi. Saya akan menjelaskan siklus air. Dari air laut menguap menjadi uap gas, lalu karena sinar matahari, dan kemudian membentuk awan dengan ketinggian tertentu, kemudian membentuk kondensasi, dan turunlah hujan ke permukaan laut. Nama saya Faiza Jabal Widodo.
Kali ini saya akan mempresentasikan tentang siklus air. Sebelum terjadinya hujan, ada proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena penguapan air laut yang masuk ke dalam awan. Setelah terjadinya evaporasi, terjadi kondensasi dan dari kondensasi berubah menjadi awan hitam setelah semua airnya masuk ke dalam awan dan awannya menjadi awan hitam. Setelah awan hitamnya penuh, terjadi presipitasi, yaitu air yang keluar dari awan, yaitu namanya Proses siklus air yang pertama itu tumbuhan yang menguap yang dinamakan transpirasi. Yang kedua adalah air laut yang menguap dinamakan evaporasi. Proses yang keempat yaitu hasil dari air laut yang menguap, yaitu uap air yang akan naik ke atmosfer, dinamakan kondensasi. Selanjutnya, proses kelima yaitu awan tersebut akan turun hujan berupa air atau salju, dinamakan dengan presipitasi. Air hujan yang turun dari awan bergerak menuju gunung, dinamakan sebagai runoff. Kemudian air masuk ke dalam tanah. Hal tersebut bernama infiltrasi. Lalu air masuk ke dalam lapisan tanah dan ke bawahnya sehingga mencapai permukaan air pada lapisan jenuh air. Hal tersebut air menjadi air tanah.